Oke, so guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Jadi di video kali ini kita mau unboxing. Ya, kalian udah tahu ini apa? Ini adalah iPhone 17 series. Dan yang aku beli ini adalah iPhone 17 Pro warna biru. Ya, ini aku beli di iBox dan boxnya tulisannya Era Space, member of Era Jaya Group, karena emang iBox bagian dari Era Jaya Group ya. Dan kita di video kali ini cuma pengen unboxing aja karena ada syarat-syarat buat klaim kalau misal ada apa-apa ya, sekalian dibagiin ke kalian gimana rasanya unboxing HP 24 juta, 23 juta. Oke, ini sambil aku buka sambil ngomong aja kali ya. Buat harganya ini ada di 23.750.000. Ini aku ambil yang 256 GB dan emang sekarang harga iPhone itu makin mahal. Seingatku yang iPhone 16 Pro buat varian paling rendah waktu itu masih ada 128, harganya ada di 18,5. Kalau yang 256 itu harganya ada di kalau nggak salah 21.500.000 ya. Tapi ya di iPhone 17 Pro kali ini harganya udah jadi 23.750. Artinya dia naik sekitar 2 juta lebih. Wah, agak susah. Oke. Aku lihat di Shopee, ini kan aku belinya di Shopee, banyak yang dapat bonus, cuma nggak tahu nih, kayaknya nggak dapat bonus. Oke, kita dapatnya voucher ternyata Rp100.000 yang bisa dipakai buat belanja produk-produk di Era Space, di harusnya online sih ya ini. Nah, ini di baliknya juga ada tulisan terima kasih sudah belanja di iBox. Oke. Nah, ini dia buat harganya sendiri Rp23.749.000. Wah, mahal sekali. Oke, langsung aja kita lihat. Nah, ini dia box dari iPhone 17 Pro yang warna deep blue. Oke, kita lihat di bagian sini. Nih ya, tulisannya mungkin kecil banget dan kalian nggak akan bisa baca. 17 Pro deep blue 256 GB. Oke, langsung aja kita sobekan pertama buat HP 24 juta. Oke. Yang bawah, sobekan kedua. Alright. Waduh, lampunya mati. Tunggu bentar. Udah nyala. Kita lanjutin lagi unboxingnya. Kita lihat. Wow. Dalamnya cuma dapat kabel. Ya, ini kabelnya sekarang udah bagus sih, braided gini. Dan di sini kita juga dapat SIM ejector. Di bawahnya cuma buku-buku. Udah nggak dapat stiker ya sekarang iPhone tuh. Ini buku-buku yang mungkin nggak bakal kita baca juga. Udah seperti itu aja, simple, nggak ada apa-apa lagi. Di bagian atasnya seperti ini ya cowakannya. Oke, langsung kita buka. Apakah langsung nyala? Oh, nggak kayak MacBook ya ternyata. Di sini ada tulisan juga Made in China. Oke, langsung aja kita nyalain. Aku pilih yang deep blue karena sebenarnya pengen ambil yang silver, cuma waktu order itu telat, karena harusnya kan jam 00 itu udah mulai penjualan, cuma ketiduran, jadinya jam 5 pagi kalau nggak salah, apa jam 6 gitu baru sempet buat check out. Dan sisanya tuh waktu itu warna biru sama orange aja, karena ya nggak mau terlalu menonjol, jadi ya pilih yang deep blue aja. Dan ini ya cukup keren sih, cuma aku agak kurang sama logonya yang terlalu ke bawah. Cuma sisanya sih oke. Dan di sini aku juga udah beli beberapa case ya. Sambil nunggu case lainnya, nanti kita bakal bikin video rekomendasi case. Ada banyak case gitu, kayak video-video sebelumnya udah kalian lihat juga lah ya. Oke, langsung aja kita setting bareng-bareng. Not now, continue. Ya, welcome. Langsung aja. Ini dia tampilan utama dari... Bentar, ini aku gelapin dulu ya, biar backgroundnya bisa sedikit lebih terang. Oke, seperti ini. Ini dia layar depan dari iPhone 17 Pro yang pakai liquid glass iOS 26 ya. Tampilannya seperti ini. Dan sebenarnya aku udah pakai juga di... Nih, aku udah pakai juga di iPhone 16. Cuma ya agak sedikit di custom, dan ya nggak banyak sih yang bisa aku omongin di awal ini. Tapi yang jelas feels-nya dia mungkin lebih berat sedikit karena sebelumnya aku pakai iPhone 16 basic
dia lebih berat. Terus kalau ukuran sih mirip-mirip ya. Nih, ini mungkin karena dipakein case makanya yang 16 kelihatan lebih gede, tapi buat bodinya ya ini mungkin sedikit lebih gede dari iPhone 16. Sedikit aja. Dan aku tipe orang yang suka sama HP compact, jadi ya aku pilih yang non Max alias yang Pro biasa aja. Ini upgrade juga sih bisa dibilang dari iPhone 16 yang sebelumnya aku pakai. Nah, kalau buat kameranya sendiri sekarang udah ada upgrade ya, apalagi buat resolusi kamera telenya yang sekarang semua setupnya ini udah 48 megapiksel. Kalau yang sebelumnya kamera telenya itu kan masih 12 megapiksel, itu yang di 16 Pro 5 kali optical, sementara di 17 Pro ini dia 4 kali optical. Kalau buat kamera depannya ini sekarang jadi 18 megapiksel, kalau yang sebelumnya di 16 Pro itu di 12 megapiksel. Terus posisinya ini geser juga ya, LiDAR sama LED flash. Lalu buat mic juga posisinya sekarang ada di kanan semua, yang bentuknya ini banyak yang bilang kayak HP-nya Poco ya. Ini suka nggak suka sih desain kayak gini, karena ya ini refreshment juga dari iPhone, karena kan dia udah pakai desain yang seperti itu dari iPhone 11 Pro ya, jadi udah lama banget. Dan sekarang ada sedikit penyesuaian, kayak kotaknya tuh dibuat gede seperti ini. Entah kalian suka atau enggak, kalau aku pribadi sih ya sebenarnya kurang suka, cuma karena beda aja dan ini refreshment baru dari iPhone, jadi ya menarik buat dicoba lah, dipakai juga. Dan buat bagian sisi-sisinya sekarang pakai aluminium unibody, dan buat apa namanya, ceramic shield-nya sekarang cuma ada di tengah seperti ini, dan ya tengah agak ke bawah sih. Entah apa maksudnya ditaruh di sini, padahal kan yang sering kena bentur-bentur itu justru di bagian pinggir-pinggir ya. Tapi yang dibuat aluminium tuh yang justru yang di samping-samping yang lebih ringkih buat kenapa-napa. Oke, kalau buat layar dia nggak ada upgrade yang signifikan ya. Upgrade-nya paling ada di keserangan layarnya, yang sekarang peak brightness-nya ada di 3000 nits, yang sebelumnya itu cuma 2000 nits. Terus sama buat jenis proteksinya atau ceramic shield di bagian layarnya ini udah yang versi kedua, kalau yang sebelumnya masih yang versi pertama dari ceramic shield. Terus kalau buat baterai dia juga udah ada upgrade, sekarang jadi 3998 mAh, yang sebelumnya itu masih di 3582 mAh. Dan ya upgrade 400 mAh buat iPhone ini lumayan banyak, dan kita patut tunggu juga, nanti bakal aku tes buat ketahanan dayanya seperti apa. Buat speed ngecasnya sendiri ini juga udah dipercepat, sekarang power delivery 3.2, yang sebelumnya itu 2.0. Diklaim sih bisa ngisi 50% dalam 20 menit aja ya. Nanti kita bakal coba juga saat video review. Terus jenis MagSafe-nya ini juga udah yang Q2, dan dia juga punya upgrade di bagian MagSafe-nya ini atau wireless charging-nya yang sedikit lebih cepat dibanding yang sebelumnya. Dan mungkin segitu aja buat first impression sama unboxing singkat dari iPhone 17 Pro yang warna deep blue 256GB ini. Nanti sisanya atau detail lengkapnya bakal kita bahas juga di video review, sama nggak ketinggalan ada case-case yang juga mau kita bahas. Ini udah aku siapin, sementara baru datang 4, nunggu sisanya datang ke studio Kuliah Sore ya. Ya, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Mantap. iPhone 17 Pro di blue.